Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Mayor Jenderal TNI Agus Dani Mandala Dikari, SH MMM, selaku Kepala Pengadilan Militer Utama DKI Jakarta, yang saat ini bertindak selaku penguji bagi kami selaku reformer pada Diklat Kepemimpinan Pengawas pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Badan Penelitian Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Martono Ujianto, SH MMPD, saat ini bertindak sebagai coach bagi reformer dan juga di dalam seminar implementasi aksi perubahan ini sebagai moderator. Bapak-bapak sekalian, syukur alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kami masih mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan implementasi aksi perubahan yang telah reformer laksanakan pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Ampana dalam jangka pendek selama kurang dari 2 bulan dalam rangka peningkatan layanan informasi publik melalui Siterpana pada Pengadilan Agama Ampana. Bapak-bapak sekalian, di tengah mewabahnya pandemi coronavirus disease 19 atau disingkat dengan COVID-19 ini, banyak kendala dan hambatan yang dialami oleh reformer dalam rangka pelaksanaan aksi perubahan dalam jangka pendek ini dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan. Namun demikian, hal tersebut tidak menjadi suatu alasan sehingga diberhentikannya aksi perubahan yang telah dirintis sejak awal pada saat on campus pertama peserta diklat PKP gelombang 1 angkatan 1 tahun 2020. Bapak-bapak sekalian, baik, saya mencoba masuk kepada presentasi terkait dengan implementasi aksi perubahan yang kami laksanakan. Judul aksi perubahan yang kami angkat adalah peningkatan layanan informasi publik melalui Siterpana pada Pengadilan Agama Ampana. Nah, saya menjelaskan di awal bahwa Siterpana ini adalah sebuah aplikasi terpadu yang kalau kita sebut adalah Sistem Informasi Terpadu Pengadilan Agama Ampana. Nah, apa latar belakang sehingga reformer memilih aksi perubahan ini? Yang pertama adalah banyaknya atau beragamnya program aplikasi yang selama ini digunakan oleh Pengadilan Agama Ampana. Baik itu program aplikasi produk-produk dari Mahkamah Agung, kemudian aplikasi produk dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, aplikasi produk dari Pengadilan Tinggi Agama Palu sendiri, ataupun produk-produk lokal yang merupakan inovasi dari para pegawai yang ada di Pengadilan Agama Ampana. Nah, seharusnya atau kondisi yang diinginkan adalah adanya suatu aplikasi, suatu terobosan aplikasi yang dapat merangkum keseluruhan aplikasi-aplikasi tersebut ke dalam suatu aplikasi yang bersistem one touch system untuk mempermudah atau mengintegrasikan banyaknya program aplikasi yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Ampana. Kemudian latar belakang selanjutnya adalah isu selanjutnya adalah banyaknya masyarakat yang datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Ampana hanya untuk mendapatkan suatu informasi yang tidak terlalu begitu penting. Seharusnya informasi itu dapat diakses dengan mudah dari rumah dalam suatu aplikasi yang terpadu dan terintegrasi secara langsung. Kemudian latar belakang selanjutnya adalah layanan informasi di Pengadilan Agama Ampana menurut reformer adalah tidak terlalu begitu efektif, dan efisien dan ekonomis. Nah, kondisinya adalah bagaimana memberikan layanan kepada masyarakat itu yang efektif, efisien dan ekonomis. Nah, contoh misalnya dengan datangnya masyarakat ke Pengadilan Agama Ampana secara langsung untuk hal-hal yang harusnya bisa dilakukan di rumah, itu memberikan suatu dampak ekonomis. Adanya biaya yang timbul, biaya transportasi misalnya datang
langsung ke Pengadilan Agama Ampana. Nah, kami mencoba memberikan suatu inovasi bagaimana caranya hal itu dipermudah dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Baik, Bapak-bapak sekalian, kemudian tujuan aksi perubahan ini adalah kami membagi menjadi 3, yaitu tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Jangka pendek adalah bagaimana menciptakan sebuah inovasi, menciptakan sebuah aplikasi yang disebut sebagai Siterpana. Kemudian dalam jangka menengah adalah bagaimana mengembangkan aplikasi tersebut dengan konten-konten yang lebih luas, dengan konten-konten atau aplikasi-aplikasi yang lebih banyak lagi dalam jangka menengah, dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan. Kemudian jangka panjangnya adalah bagaimana mengintegrasikan Siterpana dengan aplikasi-aplikasi lain di luar dari Pengadilan Agama Ampana itu sendiri, khusus di dalam wilayah Sulawesi Tengah. Selanjutnya, manfaat. Kami membagi manfaat ini ke dalam 4 kategori. Kemudian yang pertama adalah manfaat kepada reformer, manfaat kepada pimpinan, manfaat kepada masyarakat, dan juga manfaat kepada satuan kerja Pengadilan Agama itu sendiri. Manfaat kepada reformer adalah meningkatkan kemampuan individu reformer dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Manfaat selanjutnya juga adalah memberikan bagaimana kemampuan individu reformer dalam mengelola suatu aksi perubahan. Kemudian manfaat selanjutnya bagi reformer adalah menjadi acuan dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat. Nah, kemudian manfaat selanjutnya kepada pimpinan. Manfaat bagi pimpinan adalah memberikan informasi terkait dengan reformer atas dalam rangka memberikan evaluasi kinerja bagi reformer. Kemudian selanjutnya menjadi acuan bagi pimpinan dalam memberikan atau menetapkan suatu kebijakan-kebijakan. Kemudian manfaat yang ketiga adalah manfaat kepada masyarakat. Nah, manfaat kepada masyarakat adalah masyarakat bisa menjadi puas terhadap layanan informasi yang ada di Pengadilan Agama Ampana. Kemudian juga memberikan pelayanan lebih efektif dan efisien serta ekonomis. Selanjutnya adalah meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat. Dan manfaat terakhir bagi Pengadilan adalah manfaat bagi Pengadilan Agama Ampana, yaitu yang pertama adalah mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pengadilan Agama Ampana itu sendiri. Dan kedua adalah memberikan perbaikan kinerja. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pelayanan serta peningkatan sistem prosedur dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah memberikan pelayanan yang bersih dan akuntabel serta transparan kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah scoping dari aksi perubahan ini, yaitu mencakup dengan pertama adalah memberikan kemudahan dalam mengakses informasi dan layanan terkait dengan apa yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ampana dengan cara melakukan download di Google Play Store, kemudian menginstal ke dalam handphone. Kemudian scoping yang kedua adalah pembatasan terkait dengan konten-konten yang ada dalam Siterpana itu sendiri, baik itu tentang bagaimana persoalan berperkara, kemudian bagaimana itu penelusuran perkara atau SIPP, kemudian bagaimana jadwal sidang di dalamnya, kemudian yang selanjutnya seperti apa statistik perkara Pengadilan Agama Ampana, dan juga bagaimana berita serta pengumuman-pengumuman yang ada di Pengadilan Agama Ampana. Nah, selanjutnya adalah reformer coba menjelaskan capaian aksi perubahan yang selama ini dilakukan. Nah, ini menjadi inti. Dalam jangka pendek, tahapan yang dilakukan, capaian yang telah dilakukan oleh reformer adalah yang pertama, melakukan diagnosa organisasi. Nah, tahapan ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan juga melakukan observasi kepada masyarakat terkait dengan apa sih sebenarnya yang menjadi kendala utama di dalam pelaksanaan tugas pokok serta tanggung jawab dan kewenangan dari Pengadilan Agama Ampana. Setelah melakukan diagnosa, kemudian melahirkan suatu keputusan bagi reformer bahwa perlu adanya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Itu yang menjadi topik utama yang akan reformer tuangkan dalam aksi perubahan. Kemudian setelah mendapatkan permasalahan inti atau permasalahan utama, maka selanjutnya
Reformer melakukan koordinasi dan konsultasi kepada pimpinan terkait dengan permasalahan tadi yang akan dituangkan dalam suatu aksi perubahan. Nah, tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah setelah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pimpinan, dengan ketua, kemudian melakukan analisa terhadap siapa mentor yang bisa mendampingi reformer di dalam proses pelaksanaan aksi perubahan ini, tentunya dengan kompetensi serta pengalaman yang ada. Nah, setelah dilakukan analisa terhadap seluruh komponen instrumen pengadilan pegawai pengadilan agama Ampana, maka ketua pengadilan agama sendiri, yaitu Bapak Ariza Suwaidi, dengan segala kerendahan hati beliau mau menjadi mentor bagi kami dalam mengawal aksi perubahan ini. Nah, setelah beliau menyampaikan bahwa beliau adalah sebagai mentor bagi kami, maka selanjutnya kami melakukan koordinasi dan konsultasi terkait dengan aksi perubahan yang akan dilakukan, yaitu mengacu pada hasil diagnosa yang telah dilakukan pada awal tahapan yang dilakukan oleh reformer. Kemudian setelah melakukan koordinasi dan konsultasi, kemudian reformer memohon izin kepada pimpinan untuk melakukan sosialisasi terkait dengan aksi perubahan yang akan diangkat oleh reformer. Nah, dilakukanlah sosialisasi. Pada saat dilakukan sosialisasi tersebut, pencegahan penyebaran COVID-19 itu belum terlalu marak dan tidak terlalu masif seperti sekarang ini, maka dilakukan sosialisasi secara terbuka kepada seluruh stakeholder yang ada di pengadilan agama Ampana. Nah, selanjutnya bersama-sama dengan reformer, bersama-sama dengan mentor melakukan satu diskusi, membentuk tim efektif dalam rangka mendukung tercapainya aksi perubahan yang akan dilaksanakan nanti. Nah, dilakukanlah pendekatan secara personal kepada personal atau kepada orang per orang yang dianggap mampu, yang dianggap mempunyai kapabilitas dan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan aksi perubahan ini. Setelah dilakukan pendekatan secara personal, maka diterbitkanlah SK tim efektif oleh ketua sebagai tim kerja yang mendukung pelaksanaan aksi perubahan ini. Nah, setelah sebuah tim terbentuk, maka dilakukan rapat konsolidasi tim. Tentunya sebagaimana yang telah reformer dapatkan di dalam kelas diklat, bahwa ada perkembangan dalam sebuah tim. Dari perkembangan yang sifatnya forming, kemudian storming, norming, sampai dengan pelaksanaan performance daripada tim efektif tersebut. Nah, selanjutnya setelah dilakukan dibentuknya tim, maka dilakukan rapat konsolidasi tim efektif berkaitan dengan bagaimana dan apa yang akan dilaksanakan dalam aksi perubahan ini. Dalam rapat tersebut, reformer memberikan penjelasan terkait dengan scoping yang akan tim efektif lakukan. Jadi hal-hal apa saja yang akan dilakukan oleh tim. Nah, dalam rapat tersebut juga membahas terkait dengan time schedule, jadwal pelaksanaan pembuatan aplikasi terpana dituangkan dalam time schedule yang akan dipenuhi pada targetnya pada masa-masa tertentu sebagaimana yang tertuang dalam time schedule tersebut. Nah, setelah dilakukan rapat tersebut, penentuan time schedule, kemudian dilakukanlah rancang bangun desain aplikasi terpana. Nah, di dalam proses pembangunan desain tersebut dilakukan pemilihan desain oleh tim. Bukti-bukti tersebut telah kami tuangkan dalam foto-foto yang bisa dilihat dalam lampiran laporan implementasi aksi perubahan reformer. Nah, dilakukanlah pemilihan desain, kemudian merancang desain tersebut, kemudian memasukkan fitur-fitur, kemudian konten-konten, hal-hal apa saja yang bisa masuk ke dalam aplikasi terpana itu. Nah, di awal dalam dokumen rancangan aksi perubahan yang telah reformer sampaikan, akan dimasukkanlah konten website dan juga konten e-code. Nah, ini menjadi kendala dalam proses
eh, pembuatan penciptaan aplikasi Siterpana. Website dengan basic jumlah aplikasi jumlah, ini aplikasi yang membackup aplikasi-aplikasi atau program-program lain, tidak dapat mengakomodir untuk masuk ke dalam aplikasi Siterpana karena memiliki domain yang hanya satu. Seharusnya dibuatkan domain bayangan untuk dapat masuk ke dalam aplikasi Siterpana. Nah, ini berpengaruh terhadap tampilan, tidak adanya menu back, tidak dapat mundur. Nah, ini memang akan, jika ini dipaksakan, akan menyulitkan bagi para pengguna karena terlihat tidak begitu lengkapnya aplikasi ini. Setelah dilakukan konsultasi dengan mentor, kemudian juga dengan programmer, ini membutuhkan waktu yang lebih lama, sementara kita diburu oleh time schedule. Nah, disimpulkan bahwa website ini kita tinggalkan untuk sementara, tidak kita masukkan ke dalam aplikasi Siterpana pada jangka pendek ini. Nah, ini kita tuangkan, kita pindahkan kepada jangka menengah untuk lebih mengupdate aplikasi Siterpana ini. Itu adalah kendala pertama. Kendala kedua adalah dalam program aplikasi Ekot yang akan kami tuangkan ke dalam Siterpana. Nah, aplikasi Ekot sebagai yang kita ketahui adalah aplikasi yang menjadi domain, yang menjadi kewenangan daripada Mahkamah Agung. Ketika kita menuangkan aplikasi atau mengintegrasikan aplikasi ini ke dalam Siterpana, maka kita tidak bisa melakukan perombakan atau perubahan karena ini menjadi kewenangan. Ini ada pada ranah Mahkamah Agung. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap tampilan yang ada di aplikasi Siterpana. Oleh programmer, setelah melakukan konsultasi dengan kami, dan kami melakukan reformer melakukan konsultasi juga dengan mentor dan juga ketua, maka diputuskan Ekot ini tidak kita masukkan juga ke dalam aplikasi Siterpana, walaupun dalam dalam dokumen rancangan aksi perubahan sebelumnya itu kami tuangkan dengan alasan keterbatasan waktu yang ada. Akhirnya ini juga kami tuangkan dan kami masukkan ke tahap jangka pendek, jangka menengah. Baik, Bapak penguji yang saya hormati dan saya muliakan, tahap selanjutnya yang reformer lakukan adalah melakukan uji coba aplikasi Siterpana ini. Nah, setelah dinyatakan fix oleh tim efektif dan juga programmer, maka aplikasi ini diuji cobakan. Nah, uji cobanya seperti apa? Jadi dilakukanlah uji coba, kami membagi dua uji coba ini kepada internal stakeholder internal Pengadilan Agama Ampana, dan juga kami uji cobakan kepada stakeholder eksternal. Yang pertama caranya adalah melakukan download aplikasi tersebut dari Google Play Store. Nah, ini kami lakukan dengan kurang lebih 10 buah handphone. Apakah di dalam proses download dan install tersebut mengalami kendala atau tidak di dalam prosesnya. Setelah dilakukan uji, install dan dioperasionalkan, ternyata tidak mengalami kendala yang begitu berarti. Tidak ada kendala apapun, termasuk dalam proses download dan installnya. Mengapa? Karena aplikasi ini tidak memerlukan kapasitas yang terlalu besar, hanya memiliki ukuran file sekitar 15 MB saja. Nah, uji coba itu kita lakukan bukan hanya di internal stakeholder internal, kita dilakukan juga kepada stakeholder eksternal, yaitu masyarakat. Dan hal yang sama terjadi, tidak adanya kendala yang begitu berarti. Proses download dan juga install, selanjutnya uninstall itu tidak mengalami kendala yang berarti. Artinya bahwa uji coba ini dinyatakan berhasil. Setelah uji coba dinyatakan berhasil, maka reformer akan melakukan sosialisasi terkait aplikasi Siterpana ini yang telah fix. Nah, di sini reformer mencoba melakukan koordinasi dan konsultasi dengan mentor. Mentor berpendapat bahwa di tengah mewabahnya COVID-19 ini, pertemuan rapat-rapat sangat dibatasi oleh pemerintah. Ini berkaitan dengan prosedur pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Artinya terdapat di situ harus ada physical distancing. Nah, atas pertimbangan tersebut, reformer juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh mentor. Akhirnya tidak dilakukan kegiatan sosialisasi aplikasi Siterpana yang telah fix tersebut.
Namun ketika kami melakukan koordinasi dengan pimpinan, dengan ketua, seharusnya dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan perangkat-perangkat elektronik atau perangkat digital dengan cara sosialisasi melalui media WA. Nah, setelah saran itu kami terima, maka kami mencoba membuat manual book bersama-sama dengan tim efektif dan juga programmer, membuat manual book berkaitan dengan sistem pengoperasian aplikasi Terpana. Nah, maka dibuatlah suatu manual book dan di-share melalui grup agar dipelajari oleh seluruh stakeholder yang ada. Nah, ini juga menjadi bagian daripada sosialisasi walaupun misalnya tidak dilakukan dengan cara tatap muka. Bapak-bapak sekalian, selanjutnya setelah dilakukan sosialisasi melalui media sosial, kemudian tim melakukan rapat evaluasi. Nah, rapat ini tetap dilaksanakan. Mengapa? Karena prosedur penanggulangan dan pencegahan COVID dapat terlaksana karena tim juga tidak terlalu banyak, sehingga physical distancing dapat dilakukan. Nah, ini berjalan dengan baik, rapat evaluasi tim efektif. Nah, setelah melakukan rapat, maka ini menjadi final. Kemudian reformer menyusun laporan implementasi aksi perubahan dan kemudian melaporkan implementasi aksi perubahan tersebut kepada pimpinan sebagai aksi perubahan jangka pendek. Baik, Bapak penguji, selanjutnya mungkin di dalam tampilan slide kami itu ada tampilan logo si Terpana, kemudian di dalamnya itu berisi konten-konten yang ada. Yang pertama di situ bagaimana dilihat tampilan di dalam desktop. Nah, tampilan desktop ada jadwal sidang, kemudian juga di situ ada tampilan SIPP, kemudian juga ada bagaimana persyaratan berperkara, ada statistik perkara, dan kemudian juga ada berita dan pengumuman. Untuk website dan ekot, sebagaimana penjelasan kami tadi, kami tidak memasukkan ini di dalam jangka pendek. Baik, Bapak penguji yang saya hormati dan saya muliakan, kemudian bagaimana reformer mengelola jejaring kinerja yang ada. Nah, di dalam mengelola jejaring kinerja yang ada, reformer mencoba menggunakan 4 strategi. Yang pertama adalah strategi dalam menyusun tujuan aksi perubahan itu sendiri. Kemudian strategi yang kedua adalah bagaimana reformer membangun kerjasama yang kondusif di dalam tim. Kemudian strategi yang ketiga adalah bagaimana reformer mencari dukungan dari pihak-pihak luar terkait dengan pencapaian aksi perubahan tersebut. Dan kemudian strategi yang terakhir adalah strategi keempat adalah bagaimana meningkatkan standar dari keberhasilan dalam aksi perubahan yang dilakukan oleh reformer. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana capaian dalam mengelola jejaring kinerja. Nah, di sini dalam kelas diklat Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, reformer telah diajarkan terkait dengan kuadran di dalam ketertarikan dan juga kepentingan. Ada kuadran yang pertama berkaitan dengan ketika mempunyai kepentingan yang tinggi, kemudian ketertarikan tinggi, maka masuk ke dalam kelompok promotor. Kemudian juga ketika seseorang itu memiliki kepentingan yang tinggi tetapi ketertarikan yang tidak terlalu baik, maka masuk ke dalam kelompok laten. Kemudian ketika seseorang itu memiliki ketertarikan yang tinggi tetapi memiliki kepentingan yang rendah, maka masuk ke dalam kelompok defender. Dan selanjutnya ada kelompok apathetic yang sama sekali tidak memiliki kepentingan dan juga sama sekali tidak tertarik terhadap hal tersebut. Nah, untuk kelompok-kelompok tersebut, keempat kelompok tersebut, reformer mencoba mengidentifikasi satu persatu stakeholder yang ada di Pengadilan Agama Ampana. Untuk promotor di situ ada ketua, kemudian ada panitra dan juga ada sekretaris. Ini yang memiliki kepentingan yang tinggi serta
kepentingan serta ketertarikan yang tinggi. Kemudian juga untuk di kelompok laten itu ada para hakim, kemudian panitera muda, dan juga para kepala subbagian. Ini adalah kelompok orang-orang yang memiliki kepentingan tinggi namun ketertarikan yang kurang begitu baik. Kemudian yang selanjutnya adalah kelompok defender. Kelompok ini ada pada kelompok panitera pengganti, kemudian para jurusita dan jurusita pengganti, kemudian seterusnya adalah para petugas pelayanan terpadu satu pintu atau petugas PTSP, kemudian juga petugas penyiar informasi dan petugas IT. Ini memiliki ketertarikan yang tinggi namun memiliki kepentingan yang rendah terhadap aksi perubahan ini. Dan ada juga kelompok-kelompok yang apatetics, yaitu kelompok yang tidak memiliki, sama sekali tidak memiliki kepentingan dan juga tidak memiliki ketertarikan. Itulah pembagian jejaring kinerja yang ada di Pengadilan Agama Ampana dalam aksi perubahan ini. Kemudian selanjutnya, bagaimana reformer mengimplementasikan prinsip-prinsip kepemimpinan yang pernah didapatkan di dalam kelas diklat sebelumnya. Baik, Bapak penguji yang saya hormati dan saya muliakan, prinsip pertama di dalam kepemimpinan adalah mendengarkan. Bagaimana seorang reformer itu mampu mendengarkan masukan, saran, kritikan, dan seterusnya. Dan ini terimplementasi dalam beberapa tahapan aksi perubahan yang dilakukan. Misalnya pada saat observasi, pada saat wawancara, itu reformer diharuskan untuk mendengarkan keluh, kesah, saran, kritik dari orang yang diobservasi atau orang-orang yang diwawancarai. Kemudian juga dalam hal berkoordinasi dan konsultasi dengan mentor, dengan pimpinan maupun dengan coach. Nah, itu juga diharapkan reformer itu menerapkan prinsip mendengarkan segala saran-saran yang disampaikan. Kemudian prinsip kedua adalah adanya empati. Nah, prinsip empati ini juga dilaksanakan oleh reformer dalam proses, misalnya dalam pelaksanaan rapat-rapat. Di situ rasa empati ditimbulkan oleh reformer kepada hal-hal yang terungkap di dalam pelaksanaan rapat tersebut. Dalam hal pendekatan secara personal juga kepada tim. Nah, ini juga prinsip empati ini juga harus diterapkan. Kemudian prinsip yang ketiga adalah penyembuhan. Ini kami laksanakan pada proses rapat tim kerja ya, pada saat tim kerja yang membahas tentang desain aplikasi. Nah, prinsip kepemimpinan selanjutnya adalah kesadaran. Nah, di sini implementasinya pada kegiatan dalam menghadap dan melaporkan kegiatan kepada pimpinan misalnya, atau kepada mentor, atau juga kepada coach. Nah, ini ada kesadaran dari diri reformer sendiri yang menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, kesadaran ini harus ditumbuhkan di dalam jiwa seorang pimpinan dalam menjalankan tugas-tugas keseharian. Baik, selanjutnya adalah prinsip persuasi. Nah, prinsip persuasi ini adalah bagaimana kita melakukan pendekatan kepada seluruh pihak, baik itu atasan maupun bawahan. Nah, ini terimplementasi di dalam lagi-lagi kepada tahap observasi dan wawancara. Di sini juga bagaimana kita melakukan pendekatan kepada orang yang kita wawancarai, kemudian bagaimana mengobservasi orang yang kita wawancarai. Kemudian selanjutnya adalah di dalam membentuk tim kerja. Ini juga ada pendekatan-pendekatan secara personal dilakukan. Nah, prinsip yang selanjutnya adalah konseptualisasi. Nah, di dalam proses pelaksanaan aksi perubahan, misalnya di dalam mengkonsep sebuah tim, ini adalah konseptualisasi. Jadi mengkonsep sebuah tim, mengkonsep dokumen, mengkonsep laporan dan seterusnya, itu menjadi bagian daripada prinsip konseptualisasi dalam kepemimpinan. Selanjutnya adalah dibutuhkan kejelian dari reformer itu sendiri dalam menganalisa sesuatu. Nah, di sini kami laksanakan misalnya dalam diagnosa organisasi, bagaimana kejelian reformer dalam membaca sebuah kondisi, membaca sebuah permasalahan. Nah, selanjutnya adalah adanya keterbukaan. Nah, prinsip keterbukaan dalam kepemimpinan ini reformer laksanakan pada saat sosialisasi. Bagaimana reformer menjelaskan secara gamblang reformer menjelaskan secara terbuka kepada seluruh peserta rapat bahwa
kondisi yang ada adalah seperti ini, dan seperti ini. Itulah prinsip keterbukaan yang dilaksanakan oleh reformer dalam aksi perubahan ini. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana komitmen di dalam melaksanakan aksi perubahan. Nah, komitmen ini tertuang dalam tahapan dalam menetapkan aksi perubahan misalnya. Nah, menetapkan aksi perubahan tersebut yang telah terjadwal seharusnya dilaksanakan secara konsisten berdasarkan apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun demikian, ada tahapan tertentu memang yang tidak dapat dilaksanakan, ada proses tertentu yang tidak dilaksanakan karena memang kendala lagi-lagi berkaitan dengan wabah COVID-19 ini. Baik, Bapak penguji yang saya hormati dan saya muliakan, selanjutnya adalah terkait dengan kendala yang dihadapi oleh reformer selama ini. Baik, Bapak. Selanjutnya adalah kendala serta solusi. Nah, di dalam proses pelaksanaan aksi perubahan ini terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh reformer. Baik itu kendala yang bersifatnya subjektif maupun kendala yang bersifat objektif. Nah, dalam hal ini kami sebagai reformer mencoba menjelaskan di awal adalah terkait dengan kendala subjektif yang kami alami. Yang pertama adalah berkaitan dengan kesulitan dalam membagi waktu. Nah, ini juga menjadi suatu kendala yang sangat berarti, yang menurut kami ini agak berat, di mana pada saat ini reformer selain sebagai reformer yang memiliki kewajiban mengimplementasikan aksi perubahan, reformer juga bertindak sebagai sekretaris dalam di Pengadilan Agama Ampana itu sendiri. Kemudian selain sebagai sekretaris, kami juga sebagai kuasa pengguna anggaran dan juga merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen. Selanjutnya di dalam bulan ini, sejak bulan Maret April ini, reformer juga mengikuti berbagai diklat secara online yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Mahkamah Agung. Itu ada 2 diklat yang kami ikuti. Kemudian juga sekarang ini juga kami sebagai reformer tengah mengikuti perkuliahan online di sebuah universitas negeri. Nah, yang selanjutnya juga yang menyulitkan reformer dalam membagi waktu adalah adanya pembangunan gedung kantor di Pengadilan Agama Ampana. Nah, hal-hal inilah yang menjadi kendala waktu bagi reformer, tetapi hal tersebut juga kami tidak menjadikan alasan sehingga tidak melaksanakan aksi perubahan. Selanjutnya kendala yang kedua adalah tim kerja memiliki tugas pokok yang lain. Ini juga menjadi suatu kendala bagaimana tim kerja itu yang notabene adalah pegawai Pengadilan Agama Ampana yang memiliki tugas-tugas pokok lain, dan ini bagaimana caranya bisa mengkolaborasi antara tugas-tugas pokok kemudian juga dalam mendukung aksi perubahan dalam tim efektif. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kurangnya tenaga programmer yang ada di Pengadilan Agama Ampana. Nah, ini juga sangat menyulitkan. Kemudian kendala subjektif lainnya adalah adanya wabah COVID. Saya kira ini juga yang sudah kita ketahui bersama dan tidak perlu saya bahas panjang lebar. Selanjutnya kendala yang terakhir yang subjektif adalah tidak tersedianya anggaran yang ada. Baik, Bapak penguji, setelah kami tadi menjelaskan terkait dengan kendala subjektif, kemudian kami coba bagaimana solusi yang kami lakukan. Terkait dengan kendala pertama, masalah waktu tadi, reformer mencoba memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya dengan membuat sebuah skema tugas prioritas yang mana yang didahulukan. Jadi dengan adanya skema tersebut, maka persoalan waktu tadi dapat teratasi dengan baik. Kemudian untuk kendala kedua terkait dengan tim kerja memiliki tugas pokok lain, hal yang sama yang diterapkan oleh kami sebagai reformer, kami terapkan pula pada tim kerja dengan memberikan arahan dan motivasi serta membuat suatu skema tugas prioritas. Itu yang kami lakukan. Kemudian untuk kendala yang ketiga, solusinya adalah tidak adanya kurangnya atau keterbatasannya jumlah programmer yang ada. Kami memberikan suatu sugesti, kami memberikan motivasi kepada programmer yang ada, dan juga
memberikan reward kepada programmer yang ada. Kemudian selanjutnya terkait dengan pandemi wabah COVID-19, kendala ini solusinya adalah memanfaatkan teknologi informasi di dalam berinteraksi, baik dengan mentor, baik dengan tim efektif, baik dengan stakeholder, dan juga baik dengan coach. Dan solusi terakhir berkaitan dengan anggaran, kami sebagai developer mencoba mencari sponsorship luar yang tidak memberikan syarat dan ketentuan, sehingga pelaksanaan ini tidak terikat seperti itu. Baik. Kemudian tadi berkaitan dengan kendala-kendala bersifat subjektif, maka yang ini adalah kendala-kendala yang bersifat objektif. Yang pertama, seperti yang kami telah jelaskan pada pencapaian aksi perubahan tadi, kendala yang berkaitan dengan tampilan website yang memiliki basis jumlah, istilah di dalam aplikasi bernama jumlah. Nah, yang kami lakukan adalah membuat domain bayangan terkait website tersebut, sehingga nantinya tampilan yang ada di dalam aplikasi Terpana itu tampilan website di dalam aplikasi Terpana dapat terakomodir. Tetapi hal ini juga tidak dapat kami lakukan pada saat sekarang, itu akan kami lakukan pada saat jangka menengah nanti. Kemudian kendala objektif yang kedua adalah terkait dengan aplikasi e-code yang terpusat pada Mahkamah Agung. Ini seperti yang kami jelaskan sebelumnya, bahwa ini juga membutuhkan izin secara formal, walaupun memang ini akan berdampak positif kepada Pengadilan Agama Ampana khususnya, tetapi sekali lagi karena ini menjadi domain daripada Mahkamah Agung, maka ini menjadi kendala yang kami tidak dapat tuangkan di dalam aplikasi si Terpana. Baik, selanjutnya terkait dengan faktor kunci keberhasilan. Nah, faktor kunci keberhasilan itu ini sangat berdampak kepada bagaimana pencapaian aksi perubahan yang dilakukan oleh kami selaku reformer. Baik, kami akan membahas yang pertama adalah faktor kunci keberhasilan. Yang pertama adalah adanya dukungan yang kuat dari pimpinan Pengadilan Agama Ampana. Nah, dukungan-dukungan ini diimplementasikan dalam bersedianya ketua sebagai mentor langsung bagi reformer. Dukungan selanjutnya adalah adanya SK tim efektif yang dikeluarkan oleh ketua. Nah, ini sudah cukup menjadi bukti bahwa dukungan itu ada, dan ini menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan aksi perubahan. Kemudian faktor kunci yang kedua adalah dukungan dari seluruh hakim yang ada di Pengadilan Agama Ampana, serta dukungan dari aparatur Pengadilan Agama Ampana itu sendiri. Hal ini terbukti dengan seorang hakim yang bersedia untuk diangkat menjadi ketua dalam tim efektif tersebut. Ini menjadi bukti bahwa memang adanya dukungan hakim terhadap keberhasilan aksi perubahan ini. Selanjutnya, faktor kunci selanjutnya adalah adanya kesolidan dalam tim efektif. Ini terbukti dengan begitu termotivasinya, begitu semangatnya tim efektif di dalam menyusun atau membuat aplikasi si Terpana ini. Faktor kunci selanjutnya adalah adanya sarana prasarana yang mendukung, adanya internet yang tersedia dengan kualitas yang baik, kemudian adanya juga perangkat-perangkat elektronik, adanya komputer dan seterusnya yang mendukung pelaksanaan aksi perubahan ini di Pengadilan Agama Ampana. Kemudian selanjutnya adalah konsistensi. Jadi adanya konsistensi antara rancangan aksi perubahan dengan implementasi aksi perubahan. Konsistensi inilah memang sangat mendukung tercapainya keberhasilan di dalam pelaksanaan aksi perubahan. Dan kemudian faktor yang terakhir adalah adanya time schedule atau jadwal di dalam rancangan aksi perubahan yang telah disusun sebelumnya. Nah, mohon maaf, bukan dalam rancangan tetapi dalam aksi perubahan. Nah, jadwal inilah yang menjadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan aksi perubahan yang dilaksanakan oleh reformer. Nah, kemudian tahapan yang terakhir akan kami sampaikan adalah bagaimana rencana tindak lanjut dalam aksi perubahan ini. Yang pertama, aksi perubahan ini akan kami masukkan dalam SKP bagi reformer. Ini menjadi suatu penilaian kinerja bagi pegawai terkait dengan pelaksanaan
aksi perubahan ini. Kemudian aksi tindak lanjut selanjutnya adalah memastikan si terpana menjadi wajib digunakan di lingkungan pengadilan agama Ampana. Hal ini bisa dituangkan di dalam SK Ketua terkait dengan penggunaan aplikasi terpana itu sendiri di lingkungan pengadilan agama Ampana. Kemudian selanjutnya untuk menjamin adanya keberlangsungannya adalah melakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi ini dilakukan dengan melihat rating penggunaan aplikasi atau rating berapa banyak download yang dilakukan oleh masyarakat terkait aplikasi terpana itu sendiri. Ini dapat termonitor melalui Google Play Store. Selanjutnya adalah melakukan update fitur dan melakukan update konten yang ada. Nah, ini telah kami sebutkan sebelumnya di dalam capaian implementasi aksi perubahan. Ini akan dilakukan pada jangka menengah, yaitu memasukkan e-code dan juga website pengadilan agama Ampana ke dalam aplikasi terpana. Dan selanjutnya untuk menjamin keberlangsungan aplikasi terpana adalah mengusulkan kepada pengadilan tingkat banding, dalam hal ini adalah pengadilan tinggi agama Palu, untuk bisa memanfaatkan aplikasi terpana ini bukan hanya di pengadilan agama Ampana sendiri maupun lebih luas lagi kepada masyarakat. Maksud kami kepada pengadilan agama lain yang berada di lingkungan wilayah pengadilan tinggi agama Palu, yaitu berada di Sulawesi Tengah. Bapak penguji yang saya hormati dan saya muliakan, demikianlah presentasi kami terkait dengan capaian aksi perubahan yang telah kami laksanakan di pengadilan agama Ampana. Semoga presentasi ini dapat memberikan penjelasan, dapat memberikan nilai tambah baik kepada kami selaku reformer, kemudian juga baik kepada pengadilan agama Ampana sendiri, dan juga bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una. Terima kasih Bapak penguji, mohon maaf jika ada kesalahan dan keliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.